Halo, selamat sore Tribun Medan. Halo. Apa kabarnya? Jadi kita ketemu lagi di acara kita yaitu Tribun Medan Cakap-Cakap. Tapi kali ini episode pendidikan dengan WBI. Bersama kita pada sore hari ini udah ada di samping saya Pak Ferry ya Pak ya? Iya, pakar juga ini. Oh pakar. Pakar apa ini Pak? Pakar perpajakan sesuai dengan judul kita apa Iya, gimana nih? pakar pendidikan, pakar akuntansi. Oh, bukan pakar ini untuk hati atau percintaan bukan Pak ya? Boleh juga. Oh, boleh juga, merangkap berarti. Jadi untuk sore ini teman-teman Tribuners kita bakal membahas tentang apa itu tax accounting sesuai dengan judul kita di flyer yaitu Shape Your Future with Tax Accounting. Iya. Jadi bentuk masa depanmu dengan tax accounting ya Pak ya. Iya, oke. Jadi sebelum masuk pembahasan kita tentang tax accounting itu apa, lebih dalam lagi intermezzo dulu lah Pak. Iya. Jadi saat ini Indonesia ini Pak ada di era bonus demografi di mana era ini lebih cepat datang dari prediksi awal teman-teman Tribuners. Jadi menurut data sensus penduduk nih Pak 2020 BPS, penduduk usia produktif itu yaitu di usia 15 sampai 64 tahun di Indonesia. Iya. Ya, jadi sebanyak 70,72% dari seluruh populasi tentunya bonus ini harus dikelola dengan baik nih Pak sehingga tidak menjadi bencana terhadap Indonesia. Iya. Jadi kita juga ibaratnya kalau Bapak ini termasuk generasi apa nih sekarang nih? Oh, kalau dilihat dari umurnya sebenarnya saya ini Gen X. Gen X ya. Milenial, Gen Y, di atasnya baru Gen Z. Gen Kalau Z saya itu termasuk gen halilintar mungkin. yang punya klub sepak bola itu ya. Iya, yang bakal mau beli punya udah beli padahal. Jadi kok gosip ini. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Ferry Laurentius SE, MSI, seorang ketua Satuan Penjamin Mutu, benar Pak? Iya, Ya? benar. Di Politeknik WBI dan salah satu dosen juga di program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Iya, iya. Jadi kita mulai nih Pak ya perbincangan kita tentang tax accounting. Kalau misalnya nyerempet di luar tax accounting nggak apa-apa lah ya. Iya, iya. Karena ini perbincangan yang gak usah serius-serius sekali lah. Iya. Nanti penonton Tribun juga bakalan suntuk dengarnya. Iya, santai aja karena Santai aja. hidup udah sulit ya. Hidup udah sulit. Jadi Karena COVID. tontonan juga nggak mesti yang sulit-sulit gitu loh. Iya, betul. Nah, ini strategi yang harus disiapkan nih Pak oleh Iya. Gen Z sekarang di masa pandemi ini. Iya, iya. Di masa disruptif yaitu era ini kan kita masuk daerah industri 4.0 nih Pak Iya, ya. malahan katanya ada yang bilang 5.0 ini lagi. Udah masuk 5.0 Iya, ya. 5.0. Jadi apa upaya dari mungkin dari WBI, dari pihak Bapak mungkin ya, biar tetap eksis dan tidak menjadi pengangguran itu dalam situasi ini tuh apa gitu Pak? Iya. Pertama saya jelaskan dulu ya, Gen Z ini generasi yang hidup dalam era yang banyak sekali tantangannya ya. Tantangannya. Jujur aja, Gen Z ini mulai lahir dia udah terbiasa dengan teknologi. Sudah dikenal sama orang tuanya teknologi ya Pak? Iya, misalnya begini. Ibunya melahirkan, kemudian menyusui anaknya sambil maaf kata ya, saya bukan apa, sambil dia merawat anaknya, biasanya ibu sekarang udah ada ibu-ibu Facebook. Jadi sejak bayi sudah kenal teknologi informasi sebenarnya anak-anak Gen Z ini. Udah dikenali Facebook mungkin ya? Iya. Nah, jadi kan udah terbiasa sejak kecil terbiasa dengan gadget, ya. Akhirnya salah satu karakteristik Gen Z ini punya pergaulannya itu tak bisa dibendung ya, lagi, karena sudah terbiasa dengan media sosial. Ya itulah yang Bapak bilang tadi udah masuk ke 5.0 karena dari lahir pun udah dikenalin. Iya, udah terbiasa dengan hal itu. Oh, Tapi ada bahayanya ini. Ada bahayanya sebenarnya. Apa itu, Pak? Karena kalau filter terhadap nilai-nilai, karena tahu ya internet ini semua ada di dalam, gitu ya. Jadi anak-anak sekarang sebenarnya itu yang kami lakukan di WBI sebenarnya ya. Kami benahi dengan apa yang dibutuhkan nanti untuk di masa depan dan masa kini. Misalnya berpikir kritis. Oke, itu terhadap apa misalnya? Kritis itu terhadap apa misalnya? Terhadap informasi yang diperolehnya gitu ya. Berpikir kritis. Jadi difilter gitu Pak, informasi difilter. Kita gitu. latih dia apa? Di WBI ada mata kuliah khusus namanya critical thinking. Oh, ada juga? Iya, critical thinking. WBI ini teman-teman. Iya. Kita ada mata kuliah khusus critical thinking. Kemudian agamanya kita pisah. Oke. Oh, kami hebat loh mata kuliah agama kami. Kenapa itu? Mereka belajar dulu agamanya masing-masing. Oke. Oke, gitu ya. Ada beberapa kali pertemuan. Kemudian mereka belajar agama orang lain. Luar biasa kan? Oh, jadi dia juga boleh dikasih ilmu juga tentang agama jadi yang nanti lain dosennya gitu ya? itu berputar. Gitu ya. Setelah itu mereka sama-sama membahas
itu dalam aula kita yang besar itu, auditorium, bersama-sama membahas topik khusus dari perspektif agamanya masing-masing. Jadi toleransi itu memang kita bangun sebenarnya. Itulah yang memang harus ditekankan bagi Gen Z ini. Karena jujur aja, kalau kita tidak pagari Gen Z ini dengan cara-cara begitu, mereka tidak bisa menyaring informasi loh. Jadi harus dibendung tuh Pak informasi-informasi. Jadi kalau misalnya tadi kayak Bapak bilang dalam satu momen gitu kan tentang agama tadi, berarti mereka tentang boleh meluapkan tentang perspektif mereka tentang agamanya masing-masing gitu. Iya, bisa. Jadi mereka kita minta belajar agamanya dulu. Terus kita minta memahami agama orang lain. Kadang-kadang kita jujur aja, karena kita tidak paham agama orang, sering kita memiliki pandangan yang bisa dibilang cakap jelek lah ibaratnya. Jelek gitu ya. Agama orang kita pandang dengan perspektif agama kita. Itu kita hindari itu kan. Kemudian kita ambil satu topik untuk membahasnya bersama-sama. Itu dosen agamanya kita bayar mahal memang. Waduh. Jadi mana tahu yang mau jadi dosen agama di BBI silakan. Nanti ada kontaknya di bawah mungkin. Kemudian kita bagi lagi, itu kan 2 SKS. Satu SKS mereka praktik sikap religius. Oh, oke. Itu sikap gimana tuh contohnya, Pak? Pengejawantahan sikap keberagaman ini dalam masyarakat. Misalnya sikap-sikap anti korupsi itu kan sebenarnya itu sikap religius. Oke. Kita kan lucu. Karena balik lagi ke agama ya Pak ya. Kalau korupsi itu kan balik lagi ke dalam hatinya gitu ya. Iya. Karena kita melihat begini, Bang Ridho ya. Indonesia itu kan dibilang negara religius. Benar. Kenapa korupsi banyak? Kenapa suka berbohong? Kenapa integritasnya rendah? Itu kan artinya sikap religiusnya perlu ditingkatkan. Bukan saya bilang rendah ya. Perlu dikuatkan lagi lah ya. Jadi di BBI kita memandang hal-hal ini penting sekali. Makanya dan kita banyak diikuti loh perguruan tinggi negeri. Iya. Sekarang olahraga. Ada juga olahraga mata kuliah di sana. Ada juga. Kalau dulu di sekolah penjas ya. Pendidikan jasmani. Khusus. Dan itu sudah diikuti berbagai perguruan tinggi. Mula-mula kita dengan ITB. Kebetulan kita kan academic advisor kita itu Ibu Megawati Santoso itu kan dari ITB. Nah, dia itu kemudian perguruan tinggi lain juga udah ada mata kuliah olahraga. Mulai ngikut nih Pak ya. Iya, gitu. Berarti kalau bisa dibilang visioner nih kalau WBI ini bisa dibilang. Gitu dia. Nah, jadi sebentar dulu Pak ya. Oh, boleh. Bang. Janganlah Pak. Masih muda nih Pak. Iya, makanya manggil Belum nikah lagi Pak. Makanya manggil Bang. Itu dia, itu baru enak. Jadi nanti ke depan ini era disruptif kan dibolak-balik semua. Iya. Yang biasa kita terbiasa dengan hal-hal yang mapan gitu kan. Sekarang dibolak-balik. Sekarang orang nggak perlu lagi ada kendaraan untuk membuka perusahaan transportasi ya. Benar. Seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Jadi kan diacak-acak. Tak perlu buka toko, orang udah bisa berjualan. Sekarang malahan ibu-ibu sekarang jualan monja. Nah, itu melalui Facebook. Wah, luar biasa omsetnya Bang. Berarti kalau dibilang, walaupun kayak tadi sesuai dengan pertanyaan saya tadi, walaupun pengangguran, masih ada momen-momen yang bisa jadi peluang Pak. Iya, masalahnya sekarang mau berubah nggak? Mau nggak gitu kan? Mau nggak, iya. Karena yang pasti itu adalah perubahan. Atau niat tadi. Kalau kerjanya ngongkong kaki di rumah, mana bisa dapat duit ya kan Pak? Iya. Oke, nah ini terus ada misalnya kayak gini Pak. Ini kan kalau misalnya masalah tax accounting nih ya. Iya. Agar tidak salah langkah nih teman-teman kita mungkin Tribuners sekarang yang lagi nonton. Menurut Bapak nih, apa profesi di masa depan yang bakalan dibutuhkan nih Pak? Nah ini penting ini. Nah ini bagi pejuang UTBK ya, pejuang UTBK SBMPTN, ingat ini ya. Tuh. Jangan sampai salah pilih ya. Ya, pertama jangan sedih dulu. Oh jangan sedih dulu. Jangan sedih dulu karena tidak masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi save your future artinya jangan kamu tenggelam dengan kesedihanmu. Ada tempat lain kok yang bisa membentuk masa depanmu, gitu ya. Ada tempat lain yang membentuk masa depanmu. Ingat ya. Masa depan itu tidak terikat pada di mana kita kuliah. Upaya kita gitu ya, upaya kita gitu ya. Kemudian kita ingat apa minat kita, profesi apa yang kira-kira terbawa terus. Passion kita lah ya Pak ya. Iya. Jadi ibaratnya kita kalau kata Mas Medan, kosor ya di mana, kok ikutin aja lah surmu itu gitu kan. Iya, betul itu. Kalau nggak sur, jangan ikuti. Jangan diikuti gitu kan, nanti salah jalur kayak kan. Jadi kalau menurut Bapak nih, apa ibaratnya yang paling cocok lah untuk di masa sekarang atau masa depan nih apa nih Pak kira-kira jurusannya? Sebenarnya profesi itu semua bagus ya. Benar. Tapi kita harus melihat ke depan ya, ke depan proses bisnis itu kan berkembang. Proses bisnis saya katakan ini, proses bisnis berkembang. Yang mengikuti ini terus sebenarnya, yang mengikuti ini sebenarnya
akuntansi sebenarnya yang lain juga mengikut ya. Nah, tapi akuntansi selalu mengikut, menempel dia. Karena ibaratnya di setiap instansi pasti ada accounting-nya, Pak. Iya, nggak bisa enggak. Benar. Apalagi kalau dikawinkan dengan perpajakan. Klop itu. Iya, Benjamin Franklin bilang, tahu apa dibilangnya, Bang? Enggak. Ini orang siapa, Pak? Orang mana ini Benjamin Franklin? Teman-teman saya dari US. Oh, kukira orang Denny ini. Saya kan canda, Pak. Katanya yang pasti di dunia itu hanya kematian dan pajak. Itu yang pasti katanya, kata beliau. Kematian dan pajak. Kenapa gitu? Karena pajak itu sejak lahir kamu udah kena pajak, udah jadi subjek pajak. Karena udah menanggung nantinya bakalan menanggung pajak gitu ya. Iya, subjek pajak. Jadi sampai mati nanti kita subjek pajak. Tapi ada cerita gini, Pak. Ada suatu negara yang bebas pajak. Nah, itu gimana, Pak? Ada. Sebenarnya itu namanya tax haven. Tax haven. Jadi mereka memberikan fasilitas yang begitu supaya investor-investor dari negara lain mengapakan uangnya ke situ. Hebatnya lagi, uangnya ke situ, usahanya di Indonesia. Mereka membuat penyimpanan begitu, gitu ya. Iya. Dia kasih pajaknya rendah, gitu. Uangnya bisa digunakan di negaranya. Nah, kemudian nanti hasilnya kan dari Indonesia, gitu ya, tax haven. Itu namanya tax haven. Jadi negara-negara yang menyediakan fasilitas begitu biasanya dia tidak punya sumber daya yang banyak. Terbatas lah sumber dayanya. Terbatas, iya. Gitu. Kalau menurut Bapak kita sumber dayanya banyak nggak nih, Pak? Oh, banyak. Sumber daya alam kita, sumber daya manusia gitu. Tapi kadang kita yang kurang mungkin mengelolanya mungkin, Pak ya. Iya, betul. Nah, itulah makanya sebenarnya profesi akuntansi dan kalau digabung dengan perpajakan jadi luar biasa loh, Bang. Iya, jadi karena memang satu kesatuan yang mungkin ya sampai sekarang pun bakal dipakai di instansi-instansi manapun gitu, Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut Bapak nih, baik lagi ke masalah yang tadi, masalah profesi. Nah, sekarang ini kan ya mungkin segenerasi saya lah mungkin ya. Dari pandangan Bapak itu kebanyakan memilih itu profesi apa nih, Pak? Dari mungkin Bapak kenal, mungkin anak-anak kampus WBI atau bisa pernah nanya, kalian tuh nanti mau jadi apa nih setelah jadi ini gitu loh, sudah dari tes accounting. Kalau mereka lebih banyak itu ingin berprofesi jadi konsultan pajak. Itu bisa juga, Pak ya? Bisa konsultan pajak karena stepnya ke situ dia. Kemudian ada yang ingin berprofesi jadi auditor, akuntan publik. Akuntan publik. Nah, ada juga memang yang berprofesi jadi tax officer di perusahaan. Dan ada beberapa anak kami itu yang sudah menjadi tax officer di perusahaan yang alumni-alumni kami gitu ya. Dan waktu kita namanya tracer study, itu opini dari pemakainya bagus-bagus semua. Gitu. Nah, jadi luar biasa. Jadi kami itu memang persiapkan dari awal loh. Sejak semester 1 udah belajar pajak. Udah langsung bayar pajak jadi. Belajar pajak gitu ya? Iya, sampai semester terakhir. Jadi makanya mereka pintar. Digandeng dengan accounting? Digandeng dengan accounting. Oke. Kenapa digandeng? Itu tanya dong. Nah, kenapa itu, Pak? Karena takut jauh, takut terpisah mungkin ya kalau nggak digandeng mungkin. Jadi pajak itu susah jalan kalau tidak ada akuntansinya. Satu lagi hukum sebenarnya. Hukum. Nah, tapi yang paling dekat ini accounting. Jadi kalau kita buka undang-undang perpajakan itu kebanyakan di situ peraturan akuntansinya banyak diatur. Gitu. Makanya mau tak mau orang akuntansi ini harus paham pajak. Gitu. Nah, kita kombinasikan dua-dua jadi akuntansi perpajakan. Gitu. Terus akuntansi yang kita bikin pun di sini yang mendukung perpajakan yaitu akuntansi keuangan paling banyak kita dibahas. Iya, dibahas. Gitu dia. Oke. Nah, ini aku penasaran nih, Pak. Jadi kayak mungkin anak teman-teman kita di WBI kan maunya jadi kayak tadi konsultasi pajak gitu. Konsultan pajak. Iya. Nah, itu kan konsultan pajak itu kan bisa per instansi, bisa perorangan nih. Iya. Nah, kayak saya mungkin bakalan nanti mungkin kedepannya bakal pakai konsultan pajak itu job desk itu apa tuh, Pak, kira-kira? Atau menuntut kayak Bapak harus kayak gini nih, Bapak harus bayar pajak segini nih dari penghasilan Bapak yang segini gitu, atau gimana? Biasanya gini, orang itu kan nggak mau repot, itu pertama ya. Karena lupa bayar pajak kadang, Pak. Iya, lupa. Sebenarnya ada teman saya loh, dulu waktu S1, gajinya sebulan tahu berapa? Berapa, Pak? 90 juta. Oke. Tahu dari mana? Dia
sebenarnya dia konsultan pajak pribadi. Oke. Jadi ada 99 perusahaan yang dia pegang. Tugasnya ngapain? Pertama melaporkan pajaknya. Itu aja pertama dulu, melaporkan pajaknya. Kemudian kalau ada butuh pajak dia dipanggil. Misalnya perusahaannya bingung, dia dipanggil. Untuk itu dia dibayar tahu berapa? 1 juta aja sebulan. Sebulan 1 juta per satu perusahaan. Kali 99. Bayangkan 99 juta sebulan. Gimana teman-teman Tribuners? Mau? Aku kan udah tua ya nih, kalau nggak mau kuliah lagi. Jadi sebenarnya menarik sekali. Karena orang tak mau repot dengan pajak. Dan itu celah yang mau kita lihat sebenarnya. Ya nggak usah jauh-jauh Pak. Kadang ya kita juga mau ngelapor SPT aja kadang ribet gitu kan, males jadi. Iya, gitu. Jadi kalau mau penghasilan tak terbatas begitu, ya silakan. Jadi entrepreneurnya juga ada di situ. Jadi ini nilai plus-plusnya nih ya dari tax accounting nih ya. Iya, dan banyak orang hidup dari situ loh. Oke. Apalagi sekarang kan di zaman digital kan orang mungkin kebanyakan kan orang tua yang belum ngerti digital kayak sekarang kan lapor pajak udah digital semua nih Pak. Mungkin bingung bisa lapor ke konsultan pajak tadi gitu ya untuk bantu gitu ya. Oke. Nah, habis itu apa beda sarjana dengan sarjana terapan nih Pak di WBI? Ini menarik ini. Sarjana terapan itu dari diploma. Sebenarnya mereka itu sama kalau ada namanya KKNI ya. Levelnya itu sama, level 6. Jadi kalau misalnya mereka masuk ke perusahaan gajinya sama. SKS-nya sama, 144 SKS. Tapi namanya juga sarjana terapan, memang ini mereka dikhususkan mau ke industri sebenarnya. Mau ke industri, makanya porsi praktik dengan praktikumnya itu jamnya lebih banyak daripada yang sarjana. Iya, sarjana ini akademik. Jadi gampangnya gini lah dibilang. Bukan berarti dia ini nggak bisa. Kadang-kadang orang bilang gini, sarjana bisa mikir nggak bisa kerja. Kalau sarjana terapan bisa kerja tapi nggak bisa mikir. Sebenarnya bukan begitu. Gitu. Kalau secara gampangnya kayak perbedaan SMA sama SMK gitu Pak. Iya. Tapi bedanya ini kan, gimana kita bilang ya? SMK sebenarnya sama lah ya. SMK kan banyak prakteknya. Sama-sama gitu vokasi, kan? iya. Sama-sama vokasi. SMK kan dia lebih banyak ke praktiknya gitu kan. Kalau SMA kan mungkin teori, mungkin lebih banyak daripada praktiknya. Cuman SMK teknis. Iya benar. Namanya ahli dia di situ kan. Kalau di sini nggak analis. Kalau yang sarjana terapan itu analis dia. Jadi mikirnya lebih banyak, tapi bisa kerja. Gitu loh. Kalau ahli media enggak. Ahli media itu tidak. Kalau ahli media D1, D2, D3, SMK itu ya. Memang orangnya orang lapangan itu. Tapi? Iya orang lapangan. Kalau yang sarjana terapan enggak. Sarjana terapan pemikir. Makanya setara dia dengan. Jadi kadang suka mikir bawaannya gitu Pak. Iya, sorry. Kadang nggak ada kejadian mikir aja tuh memang. Mikir aja. Ya. Sampai ditepok gini. Nah, terus di aku saya bilang begitu kan. Dan terbukti sekarang sih sebenarnya itu tidak menghalangi sama sekali. Dan mahasiswa kami program studi itu banyak yang udah berwirausaha. Di akuntansi sendiri, saya kebetulan akuntansi, mahasiswa saya ada namanya Lingling. Lingling kalau dengar. Halo Mbak Lingling. Kasih komentar ya. Kasih komentar Mbak Lingling. Dia itu omsetnya itu sambil dia kuliah, omsetnya itu sudah di atas 10 juta sebulan. Dia hanya jualan minuman loh. Terus anak-anak kami ini karena pandemi ya, anak-anak kami tuh nggak malu Pak, Bang. Nah, nanti dikira pula tua kali. Iya, jangan Jadi mahasiswa kami itu sewaktu pandemi itu nggak malu bawa bikin karyanya masing-masing, misalnya ada yang bikin gorengan, ada yang bikin ke kampus Pak. Ke kampus. Terus itu kantin kita itu juga anak-anak dulu berusaha di situ. Oh, jadi yang di kantin di WB itu ya? Iya. Punya mahasiswa sendiri gitu? Iya, punya mahasiswa. Jadi kita memang mendukung itu. Jadi sambil mereka kompeten, profesional di bidangnya, kita latih juga lah. Nggak mungkin. Karena jujur aja, orang yang bisa berusaha itu juga orang yang kompeten di bidangnya. Gimana dia berusaha memasarkan barangnya pun tak bisa gitu ya, misalnya pemasaran. Gimana dia berusaha tapi nggak tahu tentang laba rugi. Benar, betul Pak. Kadang itu dia jadi dilema juga kan. Jadi sambil belajar juga. Kadang nanti ada yang ngambil gorengan 5, bayaran ngaku 3 biasanya itu. Itu banyak itu. Itu kalau di akuntansi namanya pengendalian. Oh ada juga berarti Pak. Biasa itu. Jadi
sambil dia belajar kan, sambil dipraktekin dia jualan gitu Pak. Iya, Nanti ada yang ngambil, Bang berapa gorengan tadi? Oh 3 Bang. Kok perasaan 5 Bang nih tadi, gitu dia. Jadi match dia. Itu yang kita apakan di sana. Jadi kan kalau misalnya Abang dengar akuntansi, selalu pikirannya orang akuntansi itu kaku kan? Bener Kan Pak. gitu ya? Bener Pak. Padahal enggak loh. Diajak bercanda nggak bisa modalnya. Ini kan bisa canda kan? Bisa. Buktinya. Mukanya lurus saja gitu kan, nggak bisa diajak bercanda gitu. Iya, padahal kalau keluar semua dia. Tapi jangan sesekali nipu modelnya. Hitungannya ngeri modelnya. Iya, hati-hati aja. Hati-hati. Oke, nah untuk teman-teman Tribuners, kalau misalnya ada pertanyaan tentang tax accounting ya Pak ya, nanti bakalan kita ada sesi tanya jawab di akhir acara kita ini. Jadi tinggal komen aja di Facebook atau Instagram kita. Pokoknya apapun tentang pertanyaan tax accounting pasti bakalan kita bahas. Jadi teman-teman jangan malu untuk bertanya tentang tax accounting di komen kita nanti. Iya, pokoknya apa yang bisa saya jawab loh. Nah, itu dia. Tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf lah, Ya, kan gitu. jangan pula membahas tentang masalah hati kan di dalam dunia tax accounting kan agak beda. Iya, jangan ditanya Pak istrinya berapa. Nah, itu jangan. hasil saya. Jangan. Bahaya itu. Itu udah di luar dari konteks itu. Di luar konteks. Oke. Jadi Pak, ini kan di masa pandemi ini kan agak susah juga mencari pekerjaan ya Pak ya. Oh iya. Apalagi di adik-adik kita yang baru-baru tamat ini kan agak kasihan juga ya Pak ya niatnya kan. Dia baru tamat kuliah, mungkin baru tamat sekolah udah mau kerja gitu kan, agak susah milih kerjaan. Perusahaan juga banyak belum menerima pekerjaan gitu kan. Nah, berpengaruhnya akuntansi ini ke dalam dunia pekerjaan itu contohnya gimana nih Pak? Atau gini, seberapa banyak yang diperlukan? Sebenarnya gini ya, memang faktanya susah katanya cari pekerjaan dalam masa pandemi kan. Iya. Tapi anehnya lulusan kita itu kemarin wakil direktur akademik kita melaporkan dalam 6 bulan yang baru tamat kemarin loh. Yang baru tamat kemarin? Iya, tinggal 1 orang lagi yang belum dapat pekerjaan. Itu pun karena dia belum mau, karena dia masih membantu orang tuanya. Oh, gitu. Artinya apa sebenarnya? Kalau kita membentuk karakter kita dengan baik, gitu ya, mampu melihat peluang, sebenarnya nggak ada yang perlu kita takuti. Benar. Nggak ada yang perlu kita takuti. Asalkan ada niat dan kemauan aja. Iya. Pak. Apapun bisa jadi peluang. Kata bahasa bukan peluang Pak, cuan Pak. Cuan itu lebih real lagi. Nah, kalau peluang kan masih abstrak dia. Iya. Kalau cuan dia lebih spesifik dia Pak, udah pasti gitu kan. Kalau peluang kan masih belum tentu apa nih cuannya nih kan gitu. Iya, benar. Jadi pintar juga Bang ini. Iya. Jadi memang ya kalau bisa dibilang tergantung diri kita sendiri Pak ya. Iya. Membawa diri kita itu kemana ya. Jadi kalau kami itu Bang, mahasiswa itu kami bikin seperti teman. Kenapa? Supaya komunikasinya bisa berjalan dengan bagus. Ketika kita memotivasi dia, jujur aja kemarin ada mahasiswa saya datang, karena saya dosen walinya gitu ya, dia berkeluh kesah tentang pembelajarannya gitu ya. Saya kasih motivasi. Karena kita seperti teman, maka dia bisa terima dan bisa berubah gitu ya. Karena ibaratnya kayak ngobrol itu kayak udah berkawan aja gitu Pak ya. Iya, kita panggilnya adik. Sama seperti manggil abang. Kalau segi umur kan bisa saya bilang anak gitu kan. Iya Pak. Nah gitu, tapi karena kita berhadapan dengan milenial dan Gen Z, kan nggak lucu. Karena memang jangan sampai ada kesenjangan itu Pak ya. Iya, karena harus kita pahami loh karakteristik setiap generasi. Dia harus kayak mana nih, enaknya diajak ngomong gimana nih gitu ya. Gak bisa lagi kita marah-marahi sesuka kita. Sebelum kita lanjut nih Pak, masalah tentang pekerjaan di tax accounting atau lebih dalam lagi tentang WBI. Jadi kita break dulu teman-teman Tribuners, nanti kita bakalan sambung lagi, kita iklan dulu sebentar. Oke, nanti kalau misalnya ada klien mau tanya jawab, silakan komen aja, nanti bakalan kita bahas bersama Pak Ferry. Oke, kita break dulu. It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity.
leveling up quality of life for generations to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior, and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra. Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia. It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in humanist diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior, and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra. Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia. It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in humanist diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior, and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra. Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia. Oke, baik lagi teman-teman di acara kita pada sore hari ini, Ibu Medan Cakap-Cakap episode pendidikan bersama WBI, dan sekarang udah ada Pak Peri lagi nih. Iya. Jadi kita bakal membahas lagi nih Pak ya. Iya. Nah, tadi kan Bapak sudah membahas nih tentang apa tadi ya? Tentang gimana antusias dunia kerja, tax accounting. Tax accounting. Nah, kayak tadi kan kita baru bahas masalah apa tadi ya? Berpengaruhnya tax accounting dalam dunia kerja. Apalagi setelah kayak tadi Bapak bilang ada satu mahasiswa ya yang belum kerja karena dia membantu ibunya berusaha. Iya. Nah, dari segi WBI sendiri ada nggak Pak untuk berkolaborasi dengan beberapa instansi untuk kalau misalnya udah tamat boleh nih kerja di sini gitu, itu ada nggak? Oh ya, gini, sebenarnya yang melakukan itu sebenarnya hanya pemerintah, sekolah kedinasan. Kalau misalnya ada pun grup, misalnya Universitas Pertamina itu tidak otomatis dia. Tapi jujur aja, kalau ada talenta-talenta yang bagus, tidak mungkin tidak diambil, kan gitu ya. Yang cocok lah ibaratnya. Yang cocok, iya. Jadi tidak ada ikatan dinas, jujur tidak ada ikatan dinas. Tapi kalau kamu memang berpotensi, tidak mungkin grup-grup usaha yang ada di yayasan kita, gitu ya, tidak merekrut. Karena WB ini kan ibaratnya grupnya banyak nih Pak ya. Iya. Jadi nggak mungkin lah dari ibaratnya hasil sendiri nggak mungkin lah nggak diambil kalau yang berpotensi gitu ya. Benar. Nah kalau untuk dari segi apa dulu bahasanya ya? PKL ya apa? Magang. Nah itu ada kerjasama juga ya? Iya. Kebetulan sekarang kan Kampus Merdeka dia, Kampus Merdeka Belajar yang oleh Mas Nadiem itu. Nah, kemarin episode 11 diluncurkan untuk vokasi. Nah, wajib magang. Dan wajib dari awal harus kerjasama dengan industri. Benar. Nah, yang pasti industri kita itu adalah bagian dari Wilmar Indonesia Group itu ya. Ya. Kemudian dengan
S4 Group gitu yang kemudian ada juga beberapa yang memang kita ajak bekerja sama. Misalnya PT Alam Jaya, PT Alam Jaya distributor itu ya, PT Alam Jaya. Kemudian ada, saya lupa pula namanya itu, distributor juga di arah ke Belawan sana. Kemudian Mitsubishi juga, tapi Mitsubishi bukan MOU ya, kebetulan ada mahasiswa kita ke sana. Nah, sekarang kita lagi menjajaki MOU ke yang lain-lain. Gitu, MOU ke yang lain-lain supaya memang semakin banyak mitra yang mengikuti magang kita. Kemudian ini Dirjen Pajak juga kita ada juga MOU loh. Oh, ada ke mendukung Dirjen juga Pajak, Pak ya? Iya. Jadi relawan pajak kita Jadi itu banyak nih instansi-instansi besar yang gabung ke WB ini banyak untuk menampung magang tadi magang, ya. Iya. Gitu. Dan sekarang Kaprodinya lagi sibuk itu mencari-cari juga kerjasama dengan instansi selain instansi yang memang secara tradisional sudah ngikut kita gitu loh. Oke. Jadi cukup aman lah kalau untuk adik-adik mahasiswa WBI untuk magang lah ya Pak ya, ditentuin ya. Nah, ini untuk prodi tax accounting ini sudah berapa lama nih Pak ada di WBI? Sejak awal sebenarnya kan yang awal itu akuntansi perpajakan dengan manajemen ini. Cuma kita dapat izinnya tahun 2015. Luar biasanya sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun itu akreditasinya udah naik. Udah B, langsung B. Waduh. Kita nggak kasih dalam 2 tahun ini Pak? Iya. Ada orang beranggapan kita main-main, sebenarnya enggak. Enggak sama sekali. 1 rupiah pun tak ada kita kasih ke asesor. Gitu. Kita main jujur. Kualitinya tadi Pak. Iya. Nah, memang hasilnya begitu. Gitu. Jadi akreditasinya kita masih muda, kita juga dapat penghargaan banyak loh waktu LLDikti melakukan MONEF. Apa itu Pak penghargaannya? Bisa disebutkan? Penghargaan, pokoknya saya lupa kriteria, tapi kriteria akreditasi. Yang terakhir kita dapat 5 kriteria itu. Gitu. Jadi yang terbaik. Ini khusus untuk prodi tax accounting atau keseluruhan? Keseluruhan institusi lah. Keseluruhan institusi. Kalau tax accountingnya kita banyak berprestasi dari mahasiswa. Olimpiade akuntansi, kita pernah juara. Kemudian ini relawan pajak yang paling baru. Nah, karena pandemi ini agak berhenti memang. Relawan pajak yang baru, jadi kita yang paling banyak relawannya di pajak. Kemudian kita kan dites, dilatih gitu ya. Kita yang paling banyak dan mereka juga mengakui kualitas mahasiswa kita, kualitas layanan loh ke UWP itu. Kualitas layanan kita diakui termasuk yang terbaik dari seluruh kualitas mahasiswa yang ikut dalam relawan pajak. Ini menarik nih. Tadi Bapak bisa saya dengar tadi pernah menyebutkan apa? Sempat berhenti gara-gara pandemik untuk pembayaran pajak. Maka jadi ada relawan pajak nih. Nah, itu gimana nih Pak ceritanya kok ada orang mungkin terkendala mungkin ya usahanya? Sebenarnya bukan yang saya katakan. Apa Covid ini berpengaruh untuk pembayaran pajak? Pasti berpengaruh dong. Pasti berpengaruh ya Pak? Tax ratio kita itu 8% loh, turun dari 10%. Yang ideal itu 15%, kita nggak pernah mencapai ini. Terus kita pernah mencapai 11%. Karena pandemi ini hanya 8%. Waduh. Jadi kalau nggak dikasih pelayanan terbaik, gimana mau ningkat ini? Terus kalau misalnya contoh, mau dibayar pajak tapi nggak ada uangnya gimana Pak instansinya? Itu namanya diversifikasi sama intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak gitu ya. Dan sebenarnya mahasiswa kita bisa membantu sebenarnya. Kalau nanti mungkin perlu kita tingkatkan dengan Dirjen Pajak kerjasama lain, mungkin memberikan penyuluhan kepada UMKM gitu ya. Nah, gitu dia. Jadi ya inilah pandemik nih Pak ya, mempengaruhi seluruh aspek. Iya, betul. Jadi ya mudah-mudahan lah kita berdoa ya, kalaupun nggak hilang, bersahabatlah kita bersama pandemik ini. Iya, memang yang paling masuk akal itu bersahabat, Bang. Bersahabat, Pak. Iya. Kalaupun ibadah kita nggak bisa memastikan dia hilang apa enggaknya, yang penting kita bersahabat aja. Asal jangan bersahabat aja sama setan. Nah, itu yang gawat itu. Gawat itu, Pak. Nah, dari segi WBI itu sendiri, Pak, di prodi tax accounting ini, calon-calon mahasiswa yang bakal masuk ke prodi ini gimana nih, Pak, antusias ya, Pak? Sampai sekarang sih antusias. Ini masih pembukaan ini? Iya. Pembukaan mahasiswa baru? Masih pembukaan. Ya biasalah, swasta itu kan setelah perguruan tinggi negeri. Itu makanya saya bilang ke adik-adik yang jangan patah arang lah gitu ya. Banyak orang yang kalah SBMPTN tapi sukses gitu. Meniti karirnya di swasta. Swasta itu nggak jelek loh. Benar. Iya, termasuk WBI itu bagus.
Enggak sengaja mancing-mancing biar supaya Bapak ini iklan-iklan sedikit lah. Gitu. Iya. Tetap semangat lah. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman tim ada kira-kira pertanyaan? Oh, masih nunggu ya. Oke, ini mungkin bakalan ini pertanyaan dari saya mungkin Pak. Iya. Ini kan tax accounting ini kan ibaratnya bisa dibilang posisi paling berpengaruh dalam satu instansi ya mungkin ya. Iya, iya. Sebenarnya dia yang mengatur semuanya, Iya. keuangan, perpajakan. Nah, secara basic pengajaran di WB itu sendiri yang dipakai di dunia pekerjaan itu apa, Pak? Yang dipakai dalam dunia pekerjaan sebenarnya adalah kemampuan beradaptasi dan membaca berkolaborasi, Oke, berkolaborasi dengan orang lain. Kita juga mengajarkan itu di tax accounting. Tapi yang pasti kalau pengajaran kita itu kita mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan menganalisis gitu ya. Dia lebih kayak ibaratnya gimana ya? Jadi kalau dalam satu instansi nih contohnya dia di posisi apa gitu, Pak? Oh, kalau di posisinya semua bisa diisi loh. Bisa ya, keuangan Iya, bisa ya kan? Bisa keuangan, bisa maaf kata ya. Akuntansi itu kan sebenarnya dia belajar proses bisnis. Proses bisnis. Jadi kalau orang-orang di akuntansi di perusahaan itu dia harus belajar proses bisnis. Jadi karena dia belajar proses bisnis, dia mengerti keuangannya, mengerti mencatatnya. Ya. Tapi dia juga bisa masuk ke bidang yang lain. Orang akuntansi. Oke lah, secara tradisional kita katakan orang akuntansi perpajakan itu bisa menjadi tax officer di kantor, bisa jadi konsultan pajak, bisa jadi internal auditor karena kita juga belajar audit. Belajar audit juga? Belajar audit lah, masa nggak belajar? Jadi nyari-nyari celah ibaratnya nih. Enggak juga loh. Kami 3 semester itu belajar audit. Oh iya, Pak? Iya, dan kami ini mau cari kerjasama dulu dengan IAI karena dua dosen kita itu kan pengurus IAI Sumatera Utara. Oh, gitu. Kita mau cari apa juga untuk peningkatan kompetensi mereka. Gitu. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Oke. Agak melenceng sih kita nih. Iya. Jadi mereka ini kan orang-orang akuntansi itu tahu Ignatius Jonan? Tahu. Mantan Menteri Perhubungan. Iya. Itu orang akuntansi loh. Menteri Keuangan. Iya. Gitu ya. Jadi banyak siapa lagi itu ya yang bukan tapi dia akuntan. Jadi akuntan ini sebenarnya bisa masuk kemana-mana loh. Karena dia belajar proses bisnis. Literasi keuangannya bagus. Iya. Kan gitu, literasi keuangannya bagus. Tapi kalau secara saya yang pengetahuannya mungkin agak cetek ini ya. Mak sekarang akuntingnya bagus sekarang, Pak. Iya. Oh, apalagi kalau gajian lakinya kan mana nih? Kok kurang ini? Iya. Nah, bagi-bagi susah. Kali-kali biasanya yang kuat, tambah-tambah. Tapi kurang-kurang susah. Kurang-kurang susah. Apalagi yang mungkin dia lama gitu kan para suami gitu kan. Oh, ini gaji udah pas ini. Tapi dibagi ke istri, kok segini, Bang? Kok kurang ini katanya. Makanya selalu bendahara dipakai. Oke, ya. Makanya kebanyakan kalau di instansi-instansi orang keuangan pasti kebanyakan cewek, Pak. Tapi jujur aja, mahasiswa akuntansi perpajakan itu lebih banyak perempuan sekarang. Iya, benar. Iya. Benar, karena kalau perempuan itu paling detail, Pak, modelnya, Pak. Oh, ini ada, Pak, pertanyaan dari teman Tribuners kita, Pak. Dari Ramonikova, Pak, kalau anak accounting itu bener nggak orangnya kaku, nggak fleksibel kayak anak manajemen? Waduh, dilaga nih, Pak. Dilaga nih, Pak. Sebenarnya gini, anak accounting itu jangan dipancing gitu loh. Oh, jangan dipancing. Oh, kalau keluar dia nggak kaku. Gitu. Jadi dia sebenarnya... Tapi kalau disuruh ngitung dia kaku, Pak ya? Ngitung kaku. Jadi memang banyak orang salah persepsi ya. Iya. Karena orang akuntansi itu kan biasa menganalisis. Iya. Menganalisis. Kadang-kadang jalan juga pikirannya menganalisis. Jadi dikira orang kaku. Iya, benar. Padahal semua dianalisisnya. Mulai dari pemasukan sampai pengeluaran itu dianalisisnya semua, Pak ya. Iya, tapi kalau kita ajak bercanda, nggak berhenti. Nggak berhenti dia. Ngerocok. Kalau kaku nggak deh. Nggak ya. Jangan takut sama orang Jangan accounting. takut. Iya. Mungkin kalau istrinya orang accounting agak bahaya juga itu, Pak. Agak hati-hati. Enggak, kakunya enggak, cuma agak lebih teliti dia, Pak. Teliti, iya. Itu mungkin jawabannya Bang Ramonikova
mungkin ya jangan terlalu memandang kaku lah untuk anak accounting. Cuman memang anak manajemen nampaknya lebih hidup-hidup ya karena memang enggak apanya nih Pak hidup-hidup. agak paham gitu. Agak hidup-hidup karena memang gimana ya nampaknya lebih bebas. Oh lebih bebas, benar. Karena memang bidang ilmunya itu, tapi bukan mereka kaku sebenarnya. Enggak. Ya. Ibaratnya kalau ngekakunya itu waktu saat ngitung duit aja, ngitung angka, baru dia serius kaku gitu. Iya, karena suka apa harus ada bukti itu orang penting. Iya, benar Pak. Mana bon ini gitu. Bang, ini ada pengeluaran kantor. Mana bon ini kan? Iya, buktinya mana? Iya. Ini tiba kasih bonnya kopling nih kan, kata palsu nih kan, kata. Harus detail ya. Harus detail ya. Detail. Oke, itu dia Ramonikova tadi. Ramonikova. Ya, ini mungkin orang apa nih, Pak? Orang Rusia mungkin. Keren namanya. Oke, Bang. Terima kasih pertanyaan. Ini ada lagi, Pak. Ini abang atau kakak itu? Ini Tang Rivolsa. Oh, ini kok kita live di TV Rusia apa gimana nih, Pak? Kok namanya mantap-mantap ya. Keren-keren kali ini. Apakah akuntansi ini juga beradaptasi nih, Pak, dengan sosiologi pedesaan? Iya, jelas. Di akuntansi itu banyak bidangnya ya, Mas atau Mbak ini ya, Tang Rivolsa. Ada akuntansi sektor publik, ya, akuntansi keuangan ini dekat dengan akuntansi perpajakan juga ya. Jadi memang harus beradaptasi dengan sosiologi pedesaan. Karena di pedesaan pun ya tetap digunain, Pak. Ya, itu tadi loh, proses kita biasa dengan proses bisnis. Iya. Jadi kita harus paham dulu prosesnya, gitu ya. Misalnya saja dengan terkait dengan perpajakan lah, kan nggak bisa kita serta merta, misalnya minta orang bayar pajak. Tapi kebanyakan, Pak, maaf nih ya. Iya. Apakah orang desa itu bayar pajak juga? Ya, saya bilang tadi sejak lahir orang sudah subjek pajak. Jadi kalau ada penghasilannya, sebenarnya wajib bayar pajak. Cuman pemerintah bijak. Nah, dia kasih batas-batas untuk yang dikenakan pajak. Kastanya. Iya, gitu. Oke. Gitu dia. Mungkin inilah termasuk mungkin yang nanya orang desa ini mungkin. Ramoni, kalau S1 accounting ini ada lagi dari mungkin sama nih tadi. Kalau S1 accounting, S3-nya boleh nggak, Pak, di bidang yang lain? Boleh aja, namanya juga pengembangan ilmu. Ada yang bilang begini, siapa Rafia Kosanya tadi? Rafia Kosa. Ramonikova. Ada yang bilang sebenarnya akunting itu berhenti hanya sampai S1 udah cukup atau D4 sudah cukup gitu. D4 bisa juga loh S2 S3 gitu ya. Namanya S2 terapan, S3 terapan gitu ya. Jadi jangan takut kalau yang masuk ke sarjana terapan itu karirnya tetap ada, pendidikannya bisa lanjut, namanya S2 terapan dan S3 terapan. S2 terapan akuntansi itu udah buka di Politeknik Medan. Gitu ya. Ini sorry, saya menyebut lembaga lain, tapi nggak apa-apa karena memang Politeknik Medan itu satu rumpun dengan kita Politeknik. Nggak apa-apa lah. Iya. Jadi boleh ya, bisa S3 dan bidang yang lain, nggak masalah. Cuman kalau untuk dosen itu agak bermasalah. Kenapa itu, Pak? Karena memang dosen kan minta keselarasan inline. Gitu ya. Maksudnya jadi, biar ibaratnya kayak konsentrasinya sama gitu ya. Iya, jadi kan penelitiannya nanti kan kepakarannya nggak bisa profesor itu kalau beda-beda S2 dengan S3-nya. Gitu. Nggak tahu nanti berubah peraturan. Itu nggak bisa profesor, Pak, kalau misalnya beda-beda gitu. Iya. Peraturannya begitu sekarang. Nah, nanti kalau berubah peraturan lain kita nggak tahu ya. Gitu. Boleh aja ya, boleh. Nah, atau dia mau ngumpulin gelar kan, Pak, entah misalnya ST, habis itu PhD. Habis PhD mungkin MCD dan atau apalagi kan, bisa jadi kan. Iya. Nah, Pak, ini sebagai penutupan nih, Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk Tribuners Medan yang lagi nonton dari pihak Bapak Politeknik WBI jurusan Tech Accounting nih, Pak, untuk teman-teman Tribuners Medan. Politeknik WBI itu institusi pendidikan tinggi yang masih muda, tetapi betul-betul berkomitmen terhadap tantangan-tantangan masa depan gitu loh. Tantangan-tantangan masa depan, makanya mata kuliahnya dirancang untuk itu. Misalnya ada critical thinking gitu ya, berpikir kritis, kewirausahaan, kita 6 semester loh. Walaupun orang akuntansi. Iya, 6 semester belajar wirausaha. Jadi pesan saya kepada adik-adik, pilihlah perguruan tinggi yang memang mengarahkan kamu untuk berkarir di masa depan. Nggak stuck, Pak ya? Iya. Mengarahkan kamu untuk bisa berwirausaha.
Benar. Profesional, bisa cari kerja, karena begini ya, kita nggak menafikan, dua-dua kan bagus. Ya. Berwirausaha bagus, karena kalau semua nanti jadi wirausaha, siapa jadi polisi kan gawat Lebih juga. bagus dia jadi pegawai, jadi wirausaha juga, Pak. Ya bagus Lebih sekali bagus gitu. sekali kan, Pak? Iya, jadi kita mengarahkan ke situ. Jadi kita mengarahkan, memang tujuan kami sih, kami bercita-cita banyak wirausaha muncul dari Sumatera Utara. Itu apanya Pak Martua Sitorus, pendiri WBI ya, banyak. Nah, tapi karena tidak bisa kita semua menjadi wirausaha, kita mungkinkan juga mereka jadi profesional di bidangnya, misalnya di bidang akuntansi perpajakan, gitu. Jadi jangan ragu masuk ke WBI, gitu ya. Jangan ragu, di situ juga dibentuk loh masa depanmu. Kita memang semua dosen-dosennya itu betul-betul berintegritas, Pak. Nge-create karakter berarti, Pak ya? Iya, karakternya luar biasa di situ. Oke, jadi ibaratnya walaupun kita belajar tax accounting, kita juga belajar gimana caranya berwirausaha berarti Pak, di dalam WBI, berwirausaha di WBI. Nah, bagus. Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Tribuners Medan yang lagi nonton nih Pak. Minimal penghasilan yang dikenakan pajak berapa Pak? Nah, makanya masuk di D4 akuntansi perpajakan, nanti kita ajari. Tapi boleh dikasih bocoran nih Pak, berapa nih minimalnya? Kalau honor beda. Kalau honor jadi honor juga kena pajak. Ya. Gitu ya. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak. Oke, ada. Kan gitu, penghasilan tidak kena pajak. Jadi nggak usah dibuka deh. Nanti supaya nanti kalau penasaran masuk ke WBI aja. Itu. Ya. Atau datangi kantor pajak aja, Pak. Nggak usah masuk ke WBI, dia ada di situ semua. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman Tribuners yang udah bertanya pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Peri atas waktunya udah kita ajakin bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputar tax accounting dan agak nyerempet agak keluar sedikit tadi kan. Banyak juga. Mungkin bakal kita ketemu lagi Pak di lain waktu membahas tentang yang lain lagi. Oke teman-teman Tribuners, mungkin itu aja program acara kita pada hari ini, Tribun Medan Cakap-Cakap Pendidikan. Kita bakal ketemu lagi di Tribun Medan Cakap-Cakap episode selanjutnya. Saya Rido dan Pak Peri mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin bisa kunjungin sosial medianya WBI, ada Pak ya? Ada. Mungkin bisa cek aja, langsung ketik aja di Instagram WBI, nanti keluar tuh sosial medianya juga. Dan jangan lupa main-main di sosial medianya Tribun Medan. Ada Facebook Tribun Medan Daily, Tribun Medan, ada Instagram Tribun Medan Daily, dan ada TikTok juga yang paling baru sekarang. Itu kita banyak memberikan informasi-informasi yang terkini, bagus pokoknya bagi kalian semua untuk informasinya, yaitu Tribun Medan Daily nama TikTok ya. Dan jangan lupa juga tonton video-video kita di Tribun Medan TV di YouTube. Oke, itu aja. Saya mohon pamit dan kami berdua mohon pamit. Pak Peri juga mohon pamit. Mohon maaf lagi kalau misalnya ada salah kata. Kita bakal lagi ke episode selanjutnya. Oke, selamat sore Tribuners Medan. Bye-bye. Bye-bye. It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in humanist diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra, Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia.